Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di perkuliahan jarak jauh. Tema kita untuk hari ini adalah mengenai analisis komponen utama. Ya. Slide materi sudah saya berikan melalui Google Classroom, sehingga di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan komponen utama, bagaimanakah analisis dari komponen utama, serta tujuannya apa sih melakukan analisis komponen utama. Ya, oke. Untuk memahami analisis komponen utama ini, kita harus paham dulu apa itu komponen utama. Karena itu kita akan mulai dengan suatu data yang berdistribusi bivariat normal. Katakanlah X berdistribusi bivariat normal dengan parameter adalah vektor mu dan matriks kovarian sigma, di mana X itu adalah terdiri dari dua variabel, yaitu X1 dan X2. Sehingga parameternya vektor mu itu terdiri dari mu1 dan mu2. Demikian juga untuk matriks kovarian sigma, berarti dia adalah suatu matriks kovarian berukuran 2 kali 2 seperti yang terlihat pada slide ya. Oke. Matriks kovarian seperti yang sudah pernah saya jelaskan mengenai geometri dari data. Matriks kovarian itu adalah memberikan gambaran dari bagaimana persebaran data. Karena data kita bivariat normal, ya, maka kalian tentu sudah masih ingat ya bahwa kalau data bivariat normal berarti sebaran data kita akan berbentuk elips dengan pusat elipsnya adalah mu. Nah, contoh misal dari matriks kovarian sigma yang tadi memiliki sebaran data seperti yang terlihat pada gambar ini, berbentuk elips dengan miring ke kanan. Berarti di sini ya kita asumsikan korelasinya adalah positif. Ya. Oke. Di sini terlihat bahwa data menyebar pada X1 dan menyebar juga pada X2 serta adanya korelasi antara X1 dan X2. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut. Nah, sigma 11 pada matriks covariance yaitu adalah mencerminkan dari sebaran data pada sumbu X1. Ya. Sedangkan sigma 22 pada matriks covariance ya ini adalah menggambarkan sebaran data pada sumbu X2. Seperti ini. Sedangkan sigma 12 atau sigma 21 ini adalah menggambarkan kovariasi atau menunjukkan hubungan antar variabel, di mana dalam grafik ini terlihat dalam wujud bentuk elipsnya. Semakin dia pipih berarti hubungannya semakin kuat, ya, seperti itu. Sehingga di sini kita punya tiga parameter untuk memahami dari geometri data kita. Kita bicara ada varians untuk X1, varian X2, dan ada kovariasi antara variabel X1 dan X2. Berikutnya, bisa tidak kita memandang data bivariat normal tersebut secara lebih sederhana? Oke, mungkin kita menganggap bahwa tiga parameter tersebut masih terlalu sulit untuk diinterpretasikan. Ada nggak cara untuk yang lebih sederhana untuk bisa menjelaskan struktur dari keragaman data kita dari elips ini, tapi secara lebih sederhana? Sederhana dalam arti bahwa hanya cukup bisa digambarkan oleh di bawah tiga parameter. Oke, sekarang kita lihat kembali ke elips ini, ya. Kita lihat elips ini adalah mencerminkan gambaran sebaran data kita, ya. Sebaran data kita. Nah, sekarang bagaimana kalau elips di sini sekarang kita putar ruang vektornya? Ruang vektor tempat di
ya, menjadi mendatar untuk sumbu panjangnya dan menjadi tegak untuk yang sumbu tegaknya, ya. Sehingga dari sini, ya, bagaimana kalau kita bisa bentuk ruang vektor baru berdasarkan sumbu elips tersebut? Maka kalau kita buat ruang vektor baru berdasarkan sumbu elips tersebut, maka kita akan punya katakanlah sumbu X1 aksen dan sumbu X2 aksen. Sehingga titik pusat elips kita, koordinat yang tadi koordinatnya adalah mu1, mu2, sekarang koordinatnya menjadi 0, 0 berdasarkan ruang vektor baru tersebut. Jadi sekarang kita punya ruang vektor baru, ya. Nah, kalau kita lihat posisi elips seperti ini sekarang, di mana elipsnya sudah mendatar, ya, di dalam ruang vektor baru yang sekarang ini terlihat sekarang tidak ada korelasi antara kedua variabel. Kita lihat tidak ada korelasi antara kedua variabel karena dia sudah mendatar, ya. Sehingga di sini dengan melakukan rotasi ruang vektor tersebut, kita buat ruang vektor baru, maka kita sudah mengatasi menghilangkan kovariasi, ya, antara dua dimensi pembentuk ruang vektor. Kemudian struktur data ini masih bisa kita sederhanakan kembali. Katakanlah sumbu X1 aksen, inilah yang kita sebut sebagai komponen utama 1, dan sumbu X2 aksen kita sebut sebagai komponen utama 2. Itulah yang disebut dengan komponen utama. Sekarang kita lihat sebaran data pada sumbu X1 aksen. Terlihat bahwa data lebih menyebar pada sumbu X1 aksen dibandingkan sebaran data pada sumbu X2 aksen. Ya, kita lihat. Sehingga dengan kata lain, variasi pada komponen utama 1 jauh lebih besar daripada variasi pada komponen utama 2. Sehingga kalau kita lihat proporsinya, bahwa komponen utama 1 itu adalah menyumbangkan keragaman atau variasi yang jauh lebih besar dibandingkan keragaman yang disumbangkan oleh si X2 ini, si X2 aksen, ya. Sehingga kalau misal kita hitung proporsi variasi yang disumbangkan oleh komponen utama 1 ini adalah sudah mencapai di atas 70%, ya. Di atas 70%, ya, minimumnya. Sedangkan X2 aksen berarti hanya menyumbangkan 30% si komponen utama 2. Sehingga di sini kita juga bisa mempertimbangkan, oke, kalau saya ingin data saya lebih sederhana lagi, saya mungkin bisa lakukan ambil hanya satu dimensi saja, sehingga analisis saya menjadi lebih sederhana lagi. Saya hanya bicara satu dimensi, komponen utama 1 saja. Tapi konsekuensinya apa? Keragaman yang berasal dari komponen utama 2 kita korbankan. Kita memang akan kehilangan informasi dari komponen utama 2. Maka itu di sini batas yang kita tentukan, beberapa literatur mengatakan ya 70% minimalnya, ya. Jadi kalau komponen utama 1 yang kita ambil itu masih di bawah 70%, itu istilahnya masih kurang informasi mengenai keragaman yang akan kita peroleh. Sehingga di sini minimal 70%, idealnya 80%. Sehingga di sini artinya kita terjadi bargaining, terjadi suatu deal, kesepakatan. Kita rela kehilangan informasi berapa dari komponen utama yang akan kita coret demi mendapatkan struktur data yang lebih sederhana. Sehingga katakanlah, oke, saya rela kehilangan informasi 30%, yang penting sekarang analisis saya sudah menjadi satu dimensi, sehingga saya akan mudah menginterpretasikannya. 30% saya anggap oke lah,
masih saya bisa toleransi kehilangan informasi seperti itu. Tentu idealnya semakin kecil informasi yang dihilangkan ya tentu semakin baik. Ya. Tapi tentu di sini kita harus menjaga keseimbangan. Ya, keseimbangannya itu dalam arti ya kalau mau bagus adalah ya 100% informasi didapat. Tapi di sisi lain kita juga harus menyeimbangkan dengan apa? Penyederhanaan dari struktur. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan kira-kira kita ingin struktur yang sederhana sampai sejauh mana dan berapa yang rela kita korbankan dari keragaman yang mau kita hilangkan tersebut. Ya. Sehingga katakanlah kalau di sini komponen utama 1 sudah menggambarkan 70% keragaman atau proporsinya sudah mencapai 70% dari total keragaman, maka komponen utama 2 bisa kita abaikan. Ya. Sehingga kita analisis tentang struktur data kita hanya bicara pada komponen utama 1 saja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi. Elips tersebut yang setelah kita buat ruang vektor baru, sebetulnya ruang vektor baru tersebut kan berarti masih ada kaitan dengan ruang vektor lama. Kalau kita lihat seperti ini, garis merah itu adalah sumbu-sumbu koordinat dari ruang vektor baru. Kita lihat ternyata sumbu-sumbu koordinat dari ruang vektor baru tersebut bisa kita peroleh, ya sebetulnya dia adalah merupakan apa? Merupakan suatu kombinasi linear dari variabel-variabel penyusun ruang vektor yang lama. Ya, sehingga si X1 aksen dan X2 aksen sebetulnya adalah kombinasi linear dari si X1 dan X2. Sehingga bagaimana kita membangun dari sumbu ruang vektor baru tersebut, maka kita bisa membangun ruang vektor baru tersebut berdasarkan kepada ruang vektor lama, yaitu merupakan kombinasi linear dari X1 dan X2 original. Ya. Bagaimana cara memperolehnya ruang vektor baru tersebut? Ya, tentu kalian masih ingat. Ya, tadi kita membangun ruang vektor baru tersebut adalah berdasarkan kepada sumbu-sumbu elips. Oke, di pelajaran di pertemuan yang membahas tentang distribusi multivariat normal, kalian tentu masih ingat bahwa untuk membangun elips garis kontur, ya, elips dari garis kontur, ya, kita bangun dengan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen, di mana sumbu-sumbu elips tersebut dibangun oleh vektor eigen. Maka di sini juga sama, berarti si komponen utama tersebut, komponen utama 1 dan komponen utama 2 atau si X1 aksen dan X2 aksen juga bisa kita bangun dari vektor eigen. Sehingga katakanlah misal Y, ya, kita ingin membangun komponen utama dari suatu distribusi multivariat normal X, sebanyak dari X-nya itu sebanyak P variabel, ya. Katakanlah X yang terdiri dari X1, X2 sampai dengan X ke P berdistribusi multivariat normal dengan parameter vektor mu dalam matriks kovarian sigma, maka komponen utama yang akan terbentuk adalah sama dengan Y1. Untuk Y1 berarti adalah sama dengan A1 transpose X, Y2 sama dengan A2 transpose X sampai dengan berapa komponen utama? Kalau X-nya ada sebanyak P variabel, berarti komponen utama yang mungkin terbentuk juga akan sebanyak P variabel, atau sebetulnya sebanyak rank dari matriks data tersebut, ya, sebanyak P, ya. Nah, sekarang A transpose itu apa? A transpose itu adalah koefisien dari kombinasi linearnya. Diperoleh dari mana? Ya,
A1 transpose, A2 transpose, sampai dengan AP transpose, itulah diambil dari vektor eigen dari matriks covariance untuk setiap eigenvalue yang terkait. Ya. Oke, sehingga kalau misal dari matriks covariance kita dapatkan vektor eigen sebanyak P, vektor eigen berarti karena ada P variabel, maka kita punya vektor eigen 1, vektor eigen 2, dan vektor eigen P. Maka komponen utama 1, Y1, itu adalah kombinasi linear dari X1, X2, X sampai dengan X ke P dengan koefisiennya terdiri dari elemen-elemen pada vektor eigen 1. Komponen utama 2 berarti adalah kombinasi linear dari X dengan koefisiennya adalah elemen-elemen pada eigenvektor yang kedua dan seterusnya. Jadi itulah kita membangun komponen utamanya. Bagaimana cara membangun komponen utamanya? Yaitu kita manfaatkan vektor eigen. Nah, bagaimanakah kita melakukan analisis komponen utama? Oke, kalau di R, melakukan analisis komponen utama di R, kalian bisa menggunakan perintah printcom ataupun prcom. Jadi ada dua fungsi yang bisa digunakan. Ya. Di slide yang sudah saya berikan di Google Classroom, itu ada contohnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimanakah menginterpretasikan hasil atau output dari R tersebut. Oke, secara umum output dari R untuk analisis komponen utama ada dua bagian yang penting. Bagian yang pertama adalah yang di atas, itu adalah importance of component. Apa itu importance of component? Importance of component itu adalah untuk mengukur banyaknya atau proporsi varians dari setiap komponen utama yang disumbangkan terhadap varians total. Sehingga di sini mengukur seberapa penting suatu komponen utama dalam memberikan sumbangan terhadap keragaman total. Oke, di sini komponen utama 1 sampai dengan komponen 6. Komponen utama yang terakhir, 6, itu adalah diurut berdasarkan kepada eigen value-nya, ya. Oke, kita lihat contoh di sini ada 3 nilai di dalamnya untuk masing-masing komponen utama. Baris pertama itu adalah standard deviation, yang kedua adalah proportion of variance, kemudian ada cumulative proportion. Standard deviation itu menunjukkan apa? Kita lihat, kalau kita lihat ke elips di sini, nah, elips tersebut kan memiliki jangkauan, ya, jangkauan. Di dalam multivariat normal, kita ingat melihat jangkauan elips, ya, membangun sumbu elipsnya adalah dengan menggunakan eigenvektor. Jangkauan dari elipsnya adalah proporsional terhadap eigenvalue. Eigenvalue dikali suatu konstanta. Maka di sini standar deviasi yang dimaksud di sini, ya, di hasil ini standar deviation yang di sini itu maksudnya adalah ya eigenvalue tersebut. Ya, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan eigenvalue itu sebenarnya adalah suatu standar deviasi dari data kita pada ruang vektor baru, sebetulnya sama, ya. Jadi di sini kita lihat komponen utama 1 itu memiliki eigenvalue-nya 1,48. Kemudian komponen utama 1 ini dia menyumbangkan 36,6% variance dari total variance. Ya, baru 36,6%, sehingga secara kumulatif ya 36,6. Kalau kita lanjut dengan komponen kedua memiliki eigen atau standar deviation-nya adalah 1,225. Proporsi variansnya adalah 25%. Nah, di sini kita lihat antara komponen utama 1 dan komponen utama 2, keduanya secara kumulatif menyumbangkan 61,6% keragaman dari total variance. Oke, di sini kan belum
nyampe minimal 70%. Sehingga di sini komponen utama 1 dan komponen utama 2 belum mampu menjelaskan keragaman dengan baik, ya. Sehingga kita masih butuh komponen utama berikutnya. Kita lihat komponen utama 3. Kita lihat komponen utama 3 adalah 1,181, ya. Dengan proporsi varians yang disumbangkan 23,24%, sehingga secara kumulatif komponen utama 1, komponen utama 2, dan komponen utama 3 menyumbangkan 84,85% keragaman. Oke, kita lihat di sini kumulatif proporsinya ketiga komponen utama sudah mampu menyumbangkan 84,85%. Sudah lebih dari 70%. Sehingga di sini maka komponen utama 1, 2, dan 3 sudah cukup atau sudah mampu menjelaskan keragaman pada data kita. Sehingga kalau kita menginginkan struktur data yang sederhana, oke, saya rela menghilangkan komponen utama 4, 5, dan 6. Sehingga saya mungkin bisa saja kehilangan 15% informasi tentang keragaman. Tapi saya rela, nggak apa-apa, demi mendapatkan interpretasi yang sederhana. Karena sekarang saya hanya bicara 3 dimensi saja, ya. 15% keragaman saya relakan, ya. Saya nggak apa-apa kehilangan, ya. Ini adalah istilahnya win-win solutionnya, ya. Jadi kalau kita sudah putuskan seperti itu, maka yang kita lanjutkan, kita interpretasikan adalah dengan melihat komponen utama 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6 menjadi kita keluarkan. Ya. Nah, untuk menentukan importance of komponen, jadi kita tadi melihatnya dengan menggunakan cumulative proportion. Atau ada cara lain, yaitu kita juga bisa menggunakan melihat nilai eigenvalue-nya atau standard deviation-nya. Kalau eigenvalue-nya lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1, maka itulah dia masih importance komponennya, masih penting. Kalau dia sudah kurang dari 1, baru dia adalah komponen utama yang tidak penting. Berikutnya adalah komponen interpretasi berikutnya adalah loadings, ya. Apa itu loadings? Loadings merupakan korelasi antar variabel original dengan setiap komponen utamanya. Jadi di sini menunjukkan korelasi, sehingga cara membacanya juga sama seperti cara membaca korelasi, di mana tanda positif negatif hanyalah menunjukkan arah. Semakin mendekati angka 1 berarti hubungannya semakin kuat, semakin mendekati angka 0 berarti menunjukkan hubungannya semakin lemah. Kemudian loading juga menunjukkan peran dari suatu variabel original terhadap komponen utama yang terbentuk. Sehingga loadings ini bisa kita gunakan untuk sebagai dasar pemberian label atau nama pada setiap komponen utama. Tapi pemberian label komponen utama ini sifatnya tidaklah wajib, karena tidak ada suatu metode yang secara spesifik mampu menjamin bisa memberikan nama dengan tepat, ya. Oke, sebagai contoh kita lihat di data kita, di contoh kita lihat komponen utama 1 itu memiliki hubungan yang paling kuat itu dengan variabel manu dan popul. Kemudian komponen utama 2 memiliki hubungan paling kuat dengan pre-chip dan pre-days. Dan komponen utama 3 memiliki hubungan paling kuat antara pre-chip dan neg-tem, ya. Nah, di sini ada yang kosong-kosong tidak ada angkanya. Ini adalah di dalam R, kalau dia nilainya sangat kecil, dia akan diberikan kosong, bukan 0, ya. Jadi dia kosong. Kosong ini artinya dia angkanya sangat kecil, ya. Kemudian untuk komponen 4, 5, 6, karena tadi di importance of komponen kita sudah putuskan untuk mereduksi komponen 4, 5, dan 6, maka di loadings juga kita tidak membaca yang komponen utama 4, 5, dan 6. Kita cukup baca yang 1, 2, dan 3. Ya. Oke. Itulah ya sederhananya cara menginterpretasikan hasil dari komponen utama.
Sehingga dari contoh dari output ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terbentuk 3 komponen utama. Oke, cuma satu lagi di sini di dalam contoh output ini tidak menampilkan koefisien dari fungsi komponen utamanya. Karena sebetulnya bisa ditampilkan fungsi dari komponen utamanya. Ya, yaitu dengan menggunakan apa? Si eigenvektornya saja. Eigenvektornya itu adalah tadi apa? Koefisien dari persamaan komponen utamanya. Ya. Oke, jadi ini interpretasi hasil. Oke, pada situasi apa sih kita butuh analisis komponen utama? Sebetulnya ada 2 situasi utama di mana kita bisa menggunakan analisis komponen utama. Yaitu yang pertama, analisis komponen utama kita gunakan kalau kita butuh untuk melakukan reduksi dimensi. Kenapa kita perlu mereduksi dimensi data? Ya, tentu saja tujuan utamanya adalah agar interpretasi kita lebih mudah, ya. Ada juga alasan lain kita melakukan reduksi dimensi, yaitu kalau misal jumlah variabel kita terlalu banyak, ya. Ditambah lagi kalau misal observasi kita sedikit, sehingga nanti derajat bebas kita terlalu kecil, sehingga di sini kita bisa gunakan reduksi dimensi, ya. Tapi tujuan utamanya adalah ya interpretasi agar lebih mudah, ya. Katakanlah misal tadinya ada 12 variabel, setelah kita lakukan analisis komponen utama, jadi hanya terbentuk menjadi 3 komponen utama. Sehingga daripada kita membicarakan 12 variabel, belum juga jumlah covariance-nya ada berapa, ya, tentu akan rumit. Maka di sini kita gunakan reduksi dimensi, kita hanya benar-benar membicarakan 3 komponen utama saja. Kemudian tujuan yang kedua adalah yaitu situasi ketika kita ingin mengatasi masalah multikolinearitas. Misal di dalam analisis regresi, seperti yang di dalam contoh di slide, ya. Di slide ketika kita melakukan analisis regresi, ternyata ada variabel-variabel yang multikolinearitas, ternyata berkorelasi tinggi pada variabel-variabel independennya, ya, pada variabel penjelasnya. Nah, sebetulnya kalau terjadi multiko, solusi paling mudah adalah ya kita buang, ya, salah satu variabel yang multiko tersebut. Tapi kalau misal kita menganggap bahwa variabel keduanya adalah penting, maka kita tidak bisa buang begitu saja. Salah satu caranya adalah kita bisa gunakan analisis komponen utama. Oke, kemudian apa saja sih syarat untuk melakukan komponen utama? Ya, tentu syaratnya adalah asumsinya adalah ya harus berdistribusi multivariat normal, ya, karena kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan elips menggunakan eigen, ya. Kemudian juga adalah agar terbentuk komponen utama, ya, dan agar reduksi komponen utamanya baik, ya, maka kita butuh datanya adalah ada korelasi yang cukup kuat, ya, pada datanya. Kalau datanya semuanya independen, ya, dalam arti tidak ada korelasi yang kuat antar variabel ketika kita lakukan analisis komponen utama, akibatnya data kita akan bentuknya bukanlah elips, tapi akan lebih cenderung menyebar berbentuk lingkaran. Sehingga kalau kita cari komponen utamanya, kita cari sumbunya, ya, sumbunya lingkaran adalah sebanyak tahingga, ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat saya, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan di Google Classroom, ya. Nanti akan saya buat thread untuk tanya jawabnya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.